Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, tutor dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pandemi COVID-19 dan pengaruhnya terhadap kesehatan manusia, serta cara pencegahannya. Penyakit coronavirus 2019 atau coronavirus disease 2019, disingkat COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Virus penyebab COVID-19 diyakini secara alami dari hewan, yaitu kelelawar, melalui infeksi spillover dan menyebar ke manusia melalui inang perantara satwa liar. Filogenetika memperkirakan bahwa SARS-CoV-2 muncul pada bulan Oktober atau November 2019. Menurut data yang dirilis gugus Petugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif per tanggal 4 November 2021 adalah 4.246.802 orang dengan jumlah kematian sebanyak 143.500 jiwa. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas, pilek, dan bersin-bersin. Pada penderita yang lebih rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan. Ada 3 jalur utama yang mungkin ditempuh penyakit ini. Pertama, penyakit muncul berbentuk ringan yang menyerupai penyakit pernafasan atas umum lainnya. Jalur kedua, mengarah ke pneumonia, yaitu infeksi pada sistem pernafasan bawah. Lalu jalur yang ketiga, yang paling parah, adalah perkembangan cepat ke sindrom gangguan pernafasan akut atau Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1 hingga 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Metode standar diagnosa adalah uji reaksi berantai polimerase transkripsi balik atau PCR dari usap nasofaring atau sampel dahak dengan hasil dalam beberapa jam hingga 2 hari. Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain. Pertama, tetap di rumah, menghindari berpergian dan beraktivitas di tempat umum. 2. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air minimum 20 detik. Tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci, serta mempraktikkan higiene pernafasan yang baik. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Menggunakan masker apabila berpergian dari rumah. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjaga pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Muncullah vaksinasi COVID-19. Apa tujuannya? Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Itulah penjelasan saya mengenai COVID-19 dan pengaruhnya terhadap manusia, serta cara menanggulanginya. Apabila ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.